Salam Grit Retailing, Siap. salam RQCC. RQCC. Ya, jumpa lagi di SME Podcast Retail Undercover bersama Om Suntoro, Halo. saya Sofyan, dan juga bersama Rina. Halo Rina. Halo, siap untuk podcast hari ini? Ya, siap-siap Rina. Ya, jadi Pak Sun, oke ya Pak Sun ya. Siap, ya. Jadi apa nih topik kita hari ini nih, Om Sun? Ya, karena kita sebentar lagi kan menghadapi peak season ya, terutama di Ramadan gitu kan, sama Lebaran. Oke, bagaimana Rina tadi? Rina kayaknya mau ngomong tuh. Silakan Rin. Menghadapi peak season seperti Ramadan memang butuh persiapan ekstra, terutama dalam hal stok dan kesiapan tim. Oke, ya terima kasih Rin. Oke, jadi topik kita adalah bagaimana kita menghadapi peak season ya, Om Sun ya. Mungkin betul. Ini topik yang sangat menarik ya, karena biasanya kalau peak season itu yang kita alami di toko tuh, waduh persiapannya paling tidak bisa 3 bulan sebelumnya ya, Om Sun ya. Betul. 3 bulan sebelumnya, jadi kalau kita mesti siap-siap stok dan sebagainya Betul. Itu toko kalau tidak dipersiapkan dengan baik, waduh bisa gila ya, bisa chaos ya. Betul, bisa chaos. Jadi hari ini kita akan diskusikan bagaimana kita bisa mempersiapkan toko dalam menghadapi peak season. Nah, sebelum kita mendeep dive ke topik-topik tersebut ya. Ini ada satu pertanyaan dulu nih ya, supaya kita tahu nih Om Sun ya. Apa sih Om Sun nih masalah umum ya yang sering ditemui ya di dalam peak season nih? Ya. Baik Pak Sofyan, Om Sofyan. Jadi masalah yang umum yang sering terjadi terkait dengan peak season di retail itu adalah biasanya yang pertama adalah tentunya antisipasi produk yang kadang-kadang kurang pas. Bisa jadi dua tuh, kurang pas tuh. Bisa jadi yang pertama adalah kelebihan order, karena ternyata barang yang kita order diperkirakan penjualannya bagus selama peak season, ternyata mungkin juga ada faktor yang lain, mungkin harga dan sebagainya nggak bisa kompetitif sehingga produknya nggak bisa jalan lebih kencang gitu kan, seperti itu. Yang kedua adalah tentunya barang-barang yang OS yang terlalu sedikit mungkin. Itu juga jadi isu. Lalu berikutnya adalah kesiapan gudang. Kadang-kadang itu juga nggak dipersiapkan. Kesiapan gudang. Lalu berikutnya lagi adalah tentu dari sisi peralatan. Kadang-kadang peralatannya kurang memadai. Misalnya pada saat mesin cash register kita tahu bahwa itu lagi peak. Nah, kadang-kadang juga banyak orang gagal untuk bayar, sudah milihin barang sebetulnya, kalau gagal bayar gara-gara antrinya terlalu panjang. Artinya perlu ada cash register tambahan dan sebagainya, mesti dipikirkan terlebih dahulu. Yang kedua, yang selanjutnya juga sistemnya juga harus mendukung bahwa selama lagi season sebisa mungkin tidak ada gangguan. Sama yang paling penting adalah tentu ya orang bagaimana melakukan scheduling dan supaya kita tahu bisa melakukan service yang maksimal kepada customer. Itu sih yang banyak isu-isunya. Jadi sebetulnya masalah umum yang sering ditemuin itu adalah ketidaksiapan ketidaksiapan daripada retailer dalam menghadapi volume yang tinggi, lonjakan volume yang tinggi. Betul. Saya ingat waktu dulu kalau saya di waktu saya di salah satu retail di McDonald's terutama. Itu kita mengenal ada namanya PEP, People Equipment Product. Betul. Nah, bisa saya tambahkan S nih, jadi PEPS. Jadi PEPS ya. PEPS ya. Jadi retailer ya ketika menghadapi peak season itu mesti mempersiapkan satu people. Betul. Sudah disebutkan sama Om Suntoro tadi. Kedua equipment. Equipment termasuk di sini sistem ya. Sistem juga, betul. Kemudian P lagi produk. Kelengkapan. Tadi saya tambahkan sistem nih. Sistem ya. Jadi karena ada kemungkinan kalau kita equipment aja kita kelupaan tuh bahwa sistem perlu disiapin juga. Ya kan? Jangan sampai nanti sistemnya ternyata down gitu kan. Itu bisa kacau ya. Jadi itu masalah-masalah umum yang sering ditemui ya, Om Sun ya. Mungkin kita bisa tanya juga nih sama si Rina ya. Apa sih masalah-masalah umum yang sering ditemui ya selama peak season ya? Coba kita tanyakan ya. Halo Rina. Halo, ada yang bisa kubantu? Ya Rina, kita mau nanya nih ya. Kita sedang mendiskusikan mengenai persiapan dalam menghadapi peak season oleh retailer atau tim di toko. Tadi kita diskusi dengan Om Sun mengenai masalah-masalah umum apa saja yang sering timbul. Mungkin kita ingin dengar nih dari AI ya. Dari Rina, apa saja sih menurut Rina ya masalah-masalah umum yang sering timbul ketika peak season di sebuah toko retail?
Beberapa masalah umum yang sering muncul saat peak season di toko retail meliputi kekurangan stok, antrian yang panjang, serta kelelahan karyawan. Persiapan yang kurang matang dalam hal logistik dan manajemen waktu juga bisa menjadi tantangan. Mengelola ekspektasi pelanggan dan menjaga kualitas layanan juga krusial. Oke, wah, berarti sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Om Suntoro dan saya tadi tuh, Rin, ya. Mm-mm. Jadi kami tadi merangkum Ya. masalah-masalah itu ke dalam Ya. 4 area. Ya, Yang pertama people, ya, yang kedua betul. equipment, Ya, yang ketiga Produk, produk, dan yang betul. keempat nih sistem nih, jangan Sistem, lupa ya, ya, sistem betul, ya. Jadi betul. jangan sampai lupa. Nah, Hmm. kemudian eh, kan kita ada framework akuisisi nih, Om Ya, Suntoro ya. ya. Nah, kira-kira Hmm. bagaimana framework akuisisi itu bisa membantu retailer Hmm. untuk melakukan persiapan lebih baik ya, Ya. sehingga tadi hal-hal yang seperti Rina sampaikan, Betul, antrian di kasir, produk yang kurang ya, betul, lalu betul. kelelahan karyawan Ya, itu betul, itu betul. bisa diatasi Bisa atau diatasi, diantisipasi, ya. jangan sampai terjadi gitu Ya, ya. betul. Nah, itu kira-kira bagaimana akuisisi bisa memberikan solusi nih, Om Sun? Solusi ya. Baik, baik. Ya, jadi kembali kalau namanya retailer pada saat peak season itu kan sebetulnya saat panen ya. Nanti saat panen jangan sampai itu loss. Karena itu juga image terbesar juga retailer juga adanya di situ. Ya. Nah, biasanya tentunya ya, yang pertama dipersiapkan adalah terkait dengan kebutuhan barang tentunya. Karena pada saat peak season semua retailer juga butuh barang. Barang yang sama. Barang yang sama. Lebaran sirup, Iya, semua butuh sirup. semua butuh sirup. Biskuit Biskuit semua kaleng. butuh biskuit, Iya, gitu iya, kan. iya. Kemudian yang seperti makanan kayak nata de coco dan sebagainya juga mereka juga butuh juga gitu kan. Pas puasa ya. Pas puasa. Jadi itu juga perlu diantisipasi jauh-jauh hari. Makanya biasanya ada beberapa MD di retailer terutama ya itu biasanya malah 6 bulan sebelumnya sudah melakukan deal-deal tertentu dengan supplier. Oh, jadi tiga bulan tuh nggak cukup ya, Om Sun ya? Nggak cukup. Paling tidak 6 bulan harus sudah dimulai Iya, sudah persiapan mulai itu. itu berapa perkiraan estimasi salesnya berapa gitu kan. Kemudian naik berapa persen dibandingkan dengan tahun lalu. Ya. Nah, itu udah mulai tuh kita melakukan yang namanya estimasi untuk orderingnya seperti apa. Kemudian nanti orderingnya mau dibagi berapa kali orderan. Ya. Karena kita juga terbatas kan. Jadi itu yang pertama adalah terkait dengan itu. Jadi yang pertama mengenai orderan. Orderan sendiri juga di dalam RQC juga ada order formula itu menggunakan yang namanya VC, varian koefisien. VC. Ya, di mana varian koefisien ini ada salah satu order parameter di dalam komponen formula order yang dia sebetulnya bisa menambah volume itu sendiri. Dengan kita menaikkan. Jadi sebetulnya kalau lagi normal dia visinya 1. Tapi kalau saya akan naik kira-kira naik 30%, maka visi kita rubah menjadi 1,3. Jadi 1,3. Jadi otomatis ya orderannya akan secara bertahap, setiap order akan naik 30%. Secara bertahap. Jadi visi ini sebetulnya seperti adjustment ya? Adjustment. Ya. Yang dilakukan oleh sistem, jadi kita nggak perlu lakukan setiap bikin PO, tapi sistem akan membantu sendiri tuh, meningkatkan sendiri sesuai dengan estimasi sales yang mungkin kita harapkan terjadi. Peningkatannya berapa persen. Ya, Jadi seperti itu. Jadi itu ordering. Jadi yang pertama ordering, kita mau kapan, kemudian masuk barangnya kapan. Karena terkait dengan kesiapan gudang tentunya. Gudang juga mesti dipersiapkan, paling nggak kan areanya mesti disediakan sehingga nanti tidak membuat gudang itu menjadi jam. Termasuk juga gudang yang ada di DC. Artinya lokasi yang ada di DC juga mesti, karena itu kan biasanya perputarannya kan ada aturannya ya. Karena jangan sampai stuck semua dan bisa bergerak tuh, karena semua areanya penuh dengan barang ya, seperti itu. Jadi kalau itu sudah, jadi pertama orderingnya sudah, kemudian deal dengan supplier juga sudah dilakukan jauh-jauh hari mengenai penentuan kuantitinya. Untuk yang fashion biasanya juga biasanya ada yang namanya pre-order untuk fashion, baju koko dan sebagainya. Biasanya si supplier mau membuat kalau ada pre-order terlebih dahulu untuk memastikan bahwa memang ini akan dipesan dan akan dibeli. Nanti biasanya itu jauh-jauh, bisa 3 bulan sebelumnya, bisa 4 bulan sebelumnya, bisa 6 bulan sebelumnya tuh. Karena terutama untuk yang supplier yang barangnya pas moving, pasti juga banyak retailer juga yang perlu. Nah, itu juga mesti bisa karena rebutan tuh ya. Bisa rebutan karena mereka kan itu proses ya. Proses kan butuh dan sebagainya, mereka juga mesti siapkan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dari sisi itu. Jadi produknya, ordernya sudah, produknya ada. Kemudian tadi terkait dengan kesiapan juga supplier untuk menyediakan barang. Gudangnya sudah kita siapkan juga, space-nya. Kemudian berikutnya lagi adalah tentu dari sistem. Sistem kita lihat tahun lalu kedodoran nggak? Antriannya berapa banyak? Bisa seperti itu. Biasanya ada beberapa retailer dia sikapi lagi dengan namanya menggunakan mobile cash register. Jadi tambahan. Ya, Jadi di samping yang sudah established, yang sudah ada, bisa ditambah lagi tuh.
Oke, oke. Ibaratnya jadi antriannya bisa lebih Ya, diperpendek ya, karena ya, kita ya. ditambah mesin cash registernya. Nah itu seperti itu. Kemudian juga yang lain lagi adalah mungkin dari sisi orang itu sendiri sih. Dari sisi orang sendiri terutama terkait dengan perubahan harga. Itu mau nggak mau kan itu harga kan akan banyak yang berubah tuh. Mm-mm. Akan banyak yang berubah. Dan itu menurut saya itu yang mesti dikontrol dengan bagus supaya paling nggak tadi barang tersedia, kemudian di gudang tidak macet, kemudian barang bisa display dengan baik, Mm-mm. harganya juga benar dan sistemnya juga oke. Sehingga Oke, dengan cara seperti itu bisa berjalan seperti itu. oke. Nah, ini ada hal yang nggak umum, Mm-mm. yang bukan hal umum ya, Mm-mm. yang nggak rutin Ya, kita temui dalam operasi ya, sehari-hari ya pada ya, saat peak season ini. Yang ya, pertama adalah adjustment order parameter. betul, Nah, betul. mungkin Om Sun bisa kasih tips nih, Ya, ya. ya, ya. Adjustment order parameter itu gimana cara kita Mm-mm. memodifikasi Ya, parameter yang ada di sistem ya, atau parameter-parameter apa saja ya, yang perlu kita ubah nih selama ya, peak season ini. ya, 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 itu pertanyaan pertama nih. ya, ya. Oke, jadi kalau terkait dengan parameter yang mesti kita ubah sebetulnya namanya peak season itu kan sifatnya temporer, bukan permanen. Betul, betul. Artinya semua order parameter yang ada jangan diubah. Oh, Bahaya nih kalau kita ubah jadi semua soalnya. jangan diubah order Jangan ubah order parameternya. parameter. Kecuali visi yang kita ubah. Varian Oke, coefficient. oke, varian. Jadi kita Varian, bermainnya hanya di ubah di varian coefficient varian aja. coefficient. Ya. Ya, oke. Karena nanti begitu kita ubah semuanya, kita kembalikan lagi belum pas juga. Ya, ya. Jadi yang pertama malah repot malah repot. ya. Nah, yang paling penting adalah begini, karena kita kan mau numpuk barang di awal nih Pak, ini Om Sopyan. Kalau numpuk barang di awal, maka biasanya visinya jauh-jauh hari sudah mulai kita robah, kita naikkan. Taruhlah kita misalnya naik sekitar 30% misalnya gitu ya. Caranya gimana? Iya. Mengetahui, oh ini kenaikannya atau visinya masih diubah tambah 30%, Ya, tambah 20%. Nah, itu ya. gimana? Om Sun? Biasanya kita buat dari sisi estimasi terlebih dahulu nih. Dari Oke. tahun lalu kenaikan antara penjualan reguler average Mm-mm. dengan pasar season naiknya berapa persen? Oke, jadi Misalnya, satu berdasarkan data historical tahun Historical lalu. tahun lalu. Seperti Seasonal apa? naiknya Ya, berapa persen? betul. Kemudian kalau yang sekarang kita compare yang average regulernya nih, bulan-bulan regulernya antara yang tahun lalu dan sekarang sebetulnya ada tumbuh nggak? Oke. Ada tumbuh nggak? Oke. Biasanya ada tumbuh ya. Ya, ya, Ada ya. tumbuh. Atau bisa jadi karena banyak kompetitor di sekitarnya, toko itu malah bukan tumbuh, malah turun. Malah turun. Nah, kita mesti lihat nih. Dari itu kita gunakan sebagai base ya, sebagai dasar. Sebagai dasar. Ya, kemudian dari tahun lalu kita naik berapa persen sih misalnya? Oh, kayaknya kalau kita lihat dari nilai sekarang ini kok kayaknya customer masih tetap nih mungkin 30%, oke. Enggak apa kita buat 30%. Oke. Seperti itu. Jadi kita akan naikkan dan itu tinggal ditambahkan 1,3. Nah, kita lihat dia orderingnya berapa kali. Sebelum menuju ke Ramadan ini masih berapa kali kita ada PO terhadap supplier tersebut. Misalnya kita masih ada 8 kali atau masih ada 7 kali misalnya. Ya apa dengan kita naikkan 1,3, kita akan naik 30%, cukup nggak untuk mengcover total estimasi quantity yang mesti disediakan? Total quantity-nya itu dibagi ke 8 Iya, ke 8 kali pengiriman seperti itu. Misalnya seperti itu. Seperti itu. Jadi bertahap tuh naiknya. Nah, bertahap seperti itu. Nah, itu biasanya kita akan lihat dari sana. Yang penting lagi adalah yang jangan lupa nih. Yang jangan lupa adalah pada saat di tengah-tengah Ramadan, kan sebentar lagi kemudian akan mulai going down. Betul nggak? Betul. Ordernya kan nggak boleh nambah terus tuh. Kalau udah cukup, kemudian nanti akan lama-lama karena begitu selesai Lebaran kan biasanya sales sudah nggak drop banget. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah minggu kedua atau minggu ketiga menuju Lebaran tuh biasanya minggu pertengahan Ramadan itu biasanya kita turunkan tuh. Mungkin bukan jadi 1,3. Untuk ngerem misalnya menjadi cuma jadi 0,8 atau 0,9. Supaya tujuannya orderannya tidak setinggi yang awal. Jadi dia akan mengecil tuh. Jadi visinya langsung diturunkan satu ya. Visinya diturunkan sehingga kita harapkan ke depannya nggak akan menjadi overstock. Ya. Jadi itu yang terkait dengan tadi ordering. Jadi biasanya kalau penjualan terutama di peak season kayak Ramadan gitu itu peningkatannya itu terjadi seminggu sebelum Lebaran atau 2 minggu sebelum Lebaran atau kapan nih mulai akan kembali menurunnya nih Om Sun? Terutama untuk FMCG ya. FMCG karena ini yang paling problem tuh. Iya. Biasanya sih meledaknya itu biasanya setelah THR turun. THR turun berarti 1 bulan sebelum Lebaran tuh. 2 minggu. Paling lambat. Iya, paling lambat. Iya, biasanya kan 2 minggu sebelum Lebaran kan turun tuh. Nah, itu biasanya tuh meledak tuh penjualannya tuh. Tapi biasanya ada beberapa customer juga karena dia tahu bakal ada ramai antrian di kasir, maka dia sebelumnya sudah mulai nyicil terlebih dahulu. Dia beli tuh.
Ya, Dia beli nggak perlu pakai duit tunggu dana THR, tapi paling nggak dia beli pakai duit dia dulu, karena nanti berapa hari kemudian kan dia akan dapat tuh. Jadi kadang-kadang itu bisa mendekati market, tapi rata-rata umumnya sih biasanya setelah mereka dapat THR, biasanya mereka tuh akan Oke, membabi buta belanjanya. berarti 2 minggu minggu lah. kedua Iya, mulai naik tuh. Ramadan udah mulai naik. Mulai naik. Puncak-puncak setelah minggu ketiga Ramadan ya. Ya, biasanya justru H-14. ya naik mungkin di H-14 biasanya mulai naik. Ya mulai naik. H-14 Nah, naik. biasanya H-3, H- berapa tuh mulai agak sedikit turun tuh. Oh, Karena H-3 sebagian turun. sudah mulai mudik. Oke. Jadi ada titik THR dan mudik itu Iya. akan berpengaruh ya. Iya, justru yang biasanya yang menjelang Lebaran tuh biasanya yang naik adalah untuk kebutuhan daging. Katanya warga-warga sekitar lah. Fresh ya. Yang nggak mudik lah biasanya. Departemen fresh. Ya, departemen panen tuh. Itu naik tuh sampai kadang-kadang cuttingnya juga masih harus nyiapin lebih banyak gitu kan, seperti itu. Nah, yang juga biasanya terjadi juga ada peningkatan tertentu di toko-toko yang ada di luar Jakarta nih. Karena sebagian mudik kan. Nah, sebagian itu biasanya juga karena dia kurang atau dia mau berbagi dengan saudaranya yang ada di luar Jakarta. Nah, biasanya juga beberapa toko yang di luar Jakarta itu akan ada kenaikan sedikit. Ya. Oke. Itu sih. Oke, jadi menarik nih. Jadi artinya tidak semua, bahkan bukan tidak semua ya, untuk order parameter hanya varian koefisien saja. Kalau mau lebih aman itu aja dulu. Jangan mengubah yang lain-lain. Karena ribet ya. Betul. Nanti. Kalaupun satu hal lagi Pak, kadang-kadang kan kita nggak tahu tiba-tiba diborong. Sementara kita udah nggak ada nih, misalnya udah ada, mau nggak mau kita menggunakan emergency aja. Jangan menggunakan schedule. Emergency order non-schedule order. Non-schedule order. Baru langsung ditelepon suppliernya, tolong kirim segera. Ya. Dah, itu akan solve problem dan tidak mengganggu order parameter. Atau TBAT lah. Atau TBAT lebih cepat dengan sesama toko yang lain, betul. Toko yang punya stok, betul. Bisa balance. Ya, betul. Nah, ini sering kejadian juga nih, setelah selesai Idul Fitri, ternyata gudang masih penuh. Iya, gudang masih penuh. Betul. Nah, itu gimana menghadapi hal seperti itu? Maksud pertama, berarti ada kesalahan ketika kita melakukan estimasi kan? Betul. Yang kedua, ini harus diatasi nih. Iya. Ini gimana nih? Betul. Gitu kan? Nah, itu gimana kalau menghadapi situasi seperti itu? Iya. Mengatasinya lah, karena udah kejadian nih. Ya. Biasanya sih kembali kita nge-refer lagi perjanjian antara MD dengan supplier. Apakah barang tersebut returnable atau enggak, gitu kan? Biasanya makanya sih kita minta sih sebisa mungkin sih returnable. Tapi ada beberapa hal juga kadang supplier juga nggak mau ada seperti itu. Tapi oke, kalau seandainya memang dia tidak returnable, ya mau nggak mau ya mesti ada promosi diperpanjang lah, mungkinnya seperti itu ya, promosi diperpanjang. Nah, itu mungkin bisa salah satunya itu. Yang kedua, yang lain hal lagi adalah jika untuk yang returnable juga bahaya juga, karena ada banyak kejadian. Jadi barang itu bisa returnable. Kemudian ya kita siapkan barang itu di return, dibalikin ya? Ya, mau dibalikan, tapi kembali tolong dicek yang mengambil itu supplier, petugas dari supplier atau bukan. Karena ada pernah kejadian, ya ternyata kita berikan ke orang yang biasa ngambil, supplier sebetulnya, karyawan supplier, ternyata karyawan supplier tersebut sebenarnya sudah keluar. Oh, dia sudah resign. Oh, berarti. Tapi orang toko cukup akrab dengan yang bersangkutan karena udah bertahun-tahun. Nggak tahu kalau itu udah keluar. Jadi main percaya saja, kemudian dia juga mengambil momen itu, ya sudah. Jadi retailer mengembalikan, tapi sebetulnya barangnya tidak kembali ke supplier. Tapi dibawa kabur ya? Dibawa kabur. Dan itu pernah kejadian. Berarti kalau kita akan mengembalikan retur dalam jumlah banyak, bagusnya ada cek ke dua orang lah. Betul. Orang bersangkutan sama atasannya ya. Betul. Supaya jangan sampai ternyata yang ngambil orang yang biasa ngambil memang tapi bukan kerja di perusahaan itu lagi. Betul. Aduh, bahaya banget tuh. Iya. Makanya ada beberapa sekarang begitu kita mau retur, kita akan konfirmasi ke supplier, memastikan bahwa yang mau ngambil barangnya siapa, mobilnya yang mana, dan bawa dokumen kali ya. Bawa dokumen permintaan retur dari kita, buktinya. Betul. Jadi dengan cara itu ya belajar dari pengalaman lah. Ya kita protect lah ya. Kita protect risiko-risikonya. Betul. Coba kita tanya Rina nih. Hai Rina. Rin, kita nih sekarang tadi sedang diskusi mengenai masalah-masalah umum ya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Ya, terutama terkait dengan order parameter yang harus di-adjust ya. Tadi Om Suntoro menyampaikan jangan mengubah semua order parameter, tapi fokuskan aja kepada varian koefisien ya. Nah, kalau dari Rina sendiri ada ide lain nggak? Bagaimana mempersiapkan
order parameter ataupun pengorderan supaya nggak terlalu sedikit, tapi juga nggak terlalu banyak gitu. Gimana, Rin? Menyesuaikan order parameter, khususnya variant coefficient, adalah langkah yang tepat. Selain itu, penting juga untuk menggunakan data historis dan tren penjualan tahun sebelumnya. Memantau stok secara real-time dan memperbaharui estimasi secara berkala bisa membantu mencegah kelebihan atau kekurangan stok. Penggunaan sistem prediksi yang lebih canggih juga bisa menjadi solusi tambahan. Oke, bagus sekali tuh, Rin. Jadi memang salah satunya mungkin Ya, kita juga perlu memonitor tuh betul. tingkat Stoknya ternyata apa? penjualannya sesuai nggak Betul. dengan apa yang kita prediksi. Ya, Nah, betul. kalau kira-kira ternyata lebih rendah, Ya, mungkin kita mesti adjust tuh, adjust, cepet-cepet betul. ya, Betul. supaya apa namanya nggak Stoknya nggak bertambah, kelebihan, ya betul. kan? Benar-benar Benar-benar betul. banget tuh, Rin, ya. Betul, betul. Oke, Rina punya informasi nggak? Apa namanya mungkin studi kasus atau contoh-contoh kasus di mana apa namanya pengelolaan peak season ini menimbulkan sesuatu katakanlah kerugian yang besar karena tidak dikelola dengan baik buat seorang retailer. Ada data itu nggak, Rin? Beberapa pengecer, seperti Dollar General, pernah mengalami penumpukan stok yang tidak dapat dipindahkan selama musim puncak. Hal ini menyebabkan masalah di gudang dan toko. Masalah lain yang sering muncul adalah kekurangan tenaga kerja dan manajemen inventaris yang kurang baik. Oleh karena itu, perencanaan matang dan penggunaan teknologi untuk memantau stok secara real-time sangat penting. Oke, ya jadi memang kalau kita punya sistem bagus ya, Bagus. kita bisa monitor Bisa stok monitor. secara real time. Betul. Tapi yang nggak punya sistem, Ya, ya lumayan. lumayan. Ya kalau nggak bisa real Ada time ya, effort, betul. ada effort tambahan. Iya. Oke, thank you banget, Rin. Kemudian ada satu lagi yaitu terkait dengan space nih. Ya, space. Ya, karena kadang-kadang beberapa toko mungkin nggak punya gudang yang memadai. Betul. Ya kan? Betul. Lalu Betul. sehingga mereka mungkin membutuhkan antisipasi Ya, supaya ya. space-nya mencukupi nih. Betul. Ya. Betul. Nah, mungkin dari Om Suntoro bisa kasih Ya. masukan bagaimana kita bisa menyiapkan space Ya. secara lebih ready ya dalam menghadapi peak season ini. Ya. Ya, apakah selalu dibutuhkan space tambahan atau ada cara lain supaya kita nggak perlu nambah space nih, ya kan? Betul. Karena space kan cukup mahal nih, betul, ya kan? Ada betul. additional atau temporary warehouse tuh lumayan, ya kan? Nah, betul. kira-kira Om Sun ada solusi nggak bagaimana tips untuk mengatasi kebutuhan akan adanya temporary ataupun additional space gudang? Space gudang. Ya, ini sih lumrah di retailer semua biasanya karena ini sifatnya temporer, singkat maksudnya. Nah, kadang-kadang ada beberapa retailer yang memang memanfaatkan semua area yang ada di supporting area, yang ada di luar daripada selling area. Apakah itu ada gudang, apakah itu nanti ada ruang training misalnya, apakah nanti ada office mungkin. Kadang-kadang ada tangga juga, kadang-kadang dimanfaatkan semua tuh Pak Sofian. Jadi semuanya dimanfaatkan dulu. Tangga isinya barang ya? Barang. Jadi kadang-kadang lewat bisa cuma satu orang aja yang lewat gantian gitu kan. Atau kalau masih miring-miring gitu. Ruang meeting juga barang. Ruang meeting isinya barang semua gitu kan. Nah, semua itu biasanya seperti itu. Jadi ibaratnya dioptimalkan. Kenapa ini jadi prioritas pertama? Karena kembali barang masih under control karena masih dalam satu toko. Itu masih mudah dibandingkan kalau kita punya external storage. Karena kalau external storage ini ada potensi selama dalam perjalanan ini apakah sama atau enggak nih? Benar juga. Karena lagi peak season, kemudian orang juga terbatas. Nah, kadang-kadang kontrolnya juga agak lemah. Jadi biasanya pertama kita maksimalkan dulu apa yang ada space kosong yang ada di support area lah, di support area dimanapun gitu kan. Kemudian kalaupun dia tidak mencukupi, kadang-kadang kita buat di area di dekat toko, di luar tapi masih dekat toko, parkiran gitu di parkiran gitu ya, kita buatkan yang sifatnya juga temporer juga, tapi nanti di kerangkeng juga biasanya seperti itu. Kemudian nanti kita jadikan sebagai gudang tambahan. Oke, gitu. Jadi bisa dibuat kayak tenda. Ya tenda gitu, tapi yang itu terprotek gitu ya? Dan keluar masuk barang ada stokatnya. Ya itu jadi kita tahu juga tuh ya. Jadi stokatnya berapa nih, keluar barang apa saja, dan itu ada security biasanya yang melakukan patroli. Kemudian satu lagi yang biasanya sering dipakai adalah terutama yang terkait dengan barang yang perlu pendingin. Nah, akibatnya kita ada beberapa retailer yang memang kebutuhan barangnya banyak, daging sama buah nih. Iya. Kadang-kadang mau nggak mau kita masih sewa satu kontainer yang berpendingin. Mungkin yang paling masalah itu daging, buah sama ikan. Iya. Ikan, para nelayan dan pedagang pada libur. Karena mau lebaran juga. Itu repot tuh. Iya. Ya benar. Jadi kita mungkin harus sewa kontainer pendingin. Iya. Jadi salah satunya itu menggunakan pendingin. Nah, kadang-kadang ini juga
beberapa retailer ini kan sewanya cukup mahal. Ya, ya. Tapi biasanya para retailer juga dia akan coba menyikapin itu dengan coba bekerja sama dengan supplier. Support lah, kerjasama dalam bentuk support dan sebagainya, sehingga paling nggak biayanya juga masih bisa dalam range yang bisa terkontrol lah, seperti itu sih. Ya benar tuh, karena Lebaran itu terutama supplier-supplier kecil, supplier lokal, itu liburnya panjang banget, bisa 2 minggu ya. Betul. Mereka istirahat benar-benar, sehingga udah susah. Kalau perusahaan besar mungkin seminggu lah ya. Tapi ini bisa 2 minggu bahkan mungkin 3 minggu. Mereka nggak beroperasi ya. Karena ada pernah kejadian juga dulu tahun berapa saya lupa, di salah satu retailer itu kosong salah satu produk, air mineralnya kosong. Air mineral kosong. Waduh. Dan itu di covernya lumayan tuh. Ya. Jadi memang masa-masa peak season ini betul-betul challenging ya. Kelebihan barang atau kekurangan barang. Betul. Ya. Oke. Rina bisa kasih masukan juga nggak terkait dengan kebutuhan space warehouse ya, temporary warehouse yang mungkin perlu ditambah akibat adanya lonjakan permintaan selama peak season. Mungkin ada ide-ide lain ya untuk kita bagaimana memitigasi hal ini. Silakan, Lin. Selain mengoptimalkan area di dalam toko, menggunakan rak yang lebih tinggi atau rak tambahan bisa membantu memaksimalkan ruang. Menyewa gudang sementara di lokasi strategis dekat toko juga bisa menjadi solusi. Selain itu, menggunakan sistem manajemen inventaris berbasis teknologi untuk memantau stok secara real-time dapat membantu mengelola ruang penyimpanan lebih efisien. Oke, thank you Rin ya. Jadi Rina usul raknya ditambah aja, dibikin lebih tinggi gitu kan. Betul. Jadi mungkin di atas racer itu dikasih lagi ya. Tambah lagi atau gudang kalau kata lainnya ada 4 rak, bisa 5 rak ya, dan sebagainya. Ya, atau ya sewa gudang. Betul. Ya kalau terakhir opsi terakhir kita sewa gudang gitu kan. Dan ada lagi satu tuh teknologi ya. Bisa real time monitoring ya. Itu bagus. Memang tidak semua retailer punya teknologi seperti itu ya. Gitu. Ya. Oke. Ini menarik banget nih. Jadi itu persiapan ya lebih kepada tadi people, equipment, produk, sistem dan juga S-nya ada 2 nih. Sistem dan space berarti. Space juga. Ya. Betul. Jadi ada 5 area nih berarti nih dari diskusi ini ya. Betul. Ada 5 area masih kita fokuskan ya. People, equipment, produk, sistem dan space. Ya. Betul. Nah, itu yang perlu disiapkan. Rina ada tambahan nggak area lain ya? Tadi kita membicarakan ada 5 area yang perlu disiapkan oleh retailer dalam menghadapi peak season, yaitu people, equipment, produk, sistem, dan space. Dari sisi Rina, apakah ada tambahan lain, Rin, untuk memperkaya? 5 area tersebut sudah mencakup aspek-aspek penting. Mungkin tambahan lain bisa seputar strategi komunikasi dengan pelanggan untuk mengelola ekspektasi mereka, serta memastikan tim penjualan terlatih menghadapi lonjakan pelanggan. Apakah ada aspek lain yang ingin dibahas lebih lanjut? Nah, ini menarik sekali nih. Jadi komunikasi penting juga tuh. Misalkan jam buka tutup ya. Betul. Karena kayak Lebaran jam buka mungkin berubah. Nah, hari Ramadan juga mungkin jam tutup berbeda. Biasanya. Takbiran mungkin berubah juga. Jadi komunikasi perlu disiapin juga. Bagaimana strategi komunikasi, penyampaian ini kepada pelanggan, ya kan? Itu menarik tuh. Lalu kita banyak merekrut karyawan-karyawan temporer. Nah, itu gimana pelatihannya? Supaya mereka tidak sampai melayani pelanggan dengan standar yang lebih rendah. Nah, itu additional dari Rina. Bagus banget tuh ya. Dari sisi people ya. Karena kan tadi kita lebih banyak ke barang dan equipment dan sistem dan space ya. Rina nambahkan nih dari sisi people ya. Nah, itu make sense banget. Mungkin dari Om Sun ada sisi people lainnya yang perlu dipikirkan, Om Sun? Saya rasa sih cukup ya. Saya rasa yang penting ya tadi semua tergantung daripada persiapan dari beberapa hal tadi kita diskusikan sih. Jadi kuncinya sih. Yang perlu diprekondisi ya mungkin untuk people mengenai liburan. Nah betul, jangan sampai pada cuti. Itu kan lagi peak season. Ini perlu ditekankan nih sebelum peak season kita kasih prekondisi ya ke tim kita. Ini kita akan peak season, mana yang periode boleh cuti, mana yang tidak boleh cuti ya. Karena kalau tidak, waduh, ekspektasinya
bisa-bisa nggak sesuai, Nggak sesuai. gitu kan? Nah, itu perlu di-manage tuh ya. Perlu di-manage, betul, Karena itu betul. sensitif juga nih. Iya, 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 Dan iya, juga perlu iya. diatur gilirannya bagaimana nih, Iya, ya kan? betul, Jadi betul. people salah satunya cuti ya, masalah cuti, masalah Cuti, ini juga ya, betul. perlu dipertimbangkan ya, Ya. selain additional karyawan. Karyawan, betul, Nah, betul. buat yang mungkin memiliki bisnis sendiri, ya perlu dipikirkan bayar THR-nya bagaimana. Nah, iya benar. Karena labor cost meningkat 2 kali Iya, lipat iya, ya. iya. 2 kali lipat sehingga Betul. cukup pusing biasanya Iya, betul, untuk betul. mempersiapkan cash flow Ya. ya dalam menghadapi lebaran. Sehingga dalam menghadapi lebaran ini seorang retail sekaligus entrepreneur juga harus memikirkan cash flow jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Ya, jadi Betul, jangan betul. memikirkan cash flow sebulan sebelumnya atau 2 bulan Waduh. sebelumnya. Tapi mesti disiapkan ya Ya, bagaimana betul. melakukan prorate untuk pembayaran daripada THR karyawan. Karyawan, Nah, betul. karena itu cukup betul. pusing tuh kalau nggak Iya, siap iya, itu. iya. Ya, salesnya naiknya cuman katakanlah mungkin 30%, Iya. tapi labor cost bisa naik 2 kali lipat, 100%, Betul, ya kan? betul. Ya, jadi perlu disiapkan lah ya. Ya, ya, ya. Oke, mungkin ada lagi tambahan dari Om Sun, persiapan-persiapan lain, ada lagi nggak? Enggak sih, cukup lah. Nggak ada. Sih. Oke, Rina punya tambahan? Semua poin sudah dibahas dengan baik. Jika ada kebutuhan lain, Rina siap membantu. Selamat mempersiapkan peak season. Oke, terima kasih Rina. Baik, teman-teman penonton dari podcast SMF Retail Undercover ya. Demikian tadi kita diskusi mengenai persiapan menghadapi peak season ya. Tunggu kembali ya topik-topik berikutnya ya Om Sun ya. Betul. Yang mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan ide-ide ya untuk mengelola bisnis retail dengan lebih baik. Baik lagi, ya. betul. Oke, baik, sampai ketemu lagi di Retail SMF Podcast Undercover berikutnya. Salam Great Retailing, salam RQCC. Sampai jumpa lagi. Selamat mengelola bisnis retail dengan sukses. Oke, Salam Rina. RQCC. Salam. Salam.